Oke, pertanyaan selanjutnya, waktu Ome TV sama bocah rasis itu ada rasa trauma atau jera sama orang Korea nggak? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi nama aku Indah. Hai. Buat yang belum kenal, aku buat konten Ome TV, aku buat daily vlog. Yeah, that's me. Jadi di Instagram aku udah sempat mention bahwa aku akan buat video Q&A untuk merayakan 50k subscriber. Woo! Thank you guys. I couldn't do this without you guys, and I really terima kasih. Terima kasih banyak semuanya yang sudah mensupport aku. Jangan berhenti untuk kirimkan kata-kata cinta kepada aku. Okay, without any further ado, let's just jump into the questions, shall we? Oke, jadi pertanyaan pertama, ada nggak dari Ome yang Kak Indah benar-benar pengen jadi pasangan? Banyak banget yang tanya masalah ini, pernah baper sama cowok di Ome TV, terus pernah sampai chat-chatan nggak sama cowok yang ketemu di Ome TV. Dan jawabannya adalah drumroll please. Like, pasti ada lah ya, I mean, aku ketemu terus kita ngobrol sampai 2-3 jam ya, pasti ada sedikit, you know, like butterfly, like, you know, sengat-sengatan cinta itu pasti ada. Cuman kayak yang sampai baper banget ada, cuman cowok itu nggak ada di Ome TV, maksudnya nggak ada di video yang aku upload gitu. Jadi kita ketemu terus kita ngobrol sampai pagi, kita ngobrol random, terus dia juga sempat ngobrol sama adik-adik aku. Jadi waktu itu aku main Ome TV sama adik aku, jadi karena itu aku nggak record untuk YouTube. Terus kayak he's really cute, he's really nice. Terus kita kayak setiap hari ngobrol, video call. Tapi kita akhirnya memutuskan temenan aja karena aku dan dia ngerasa bahwa this relationships is really hard, karena aku tipikal orang yang sebenarnya emang bener-bener gak bisa LDR, like nggak bisa banget, karena aku orangnya overthinking, aku orangnya kayak suka mikir yang ke negatif-negatif gitu kalau masalah pasangan, karena kan aku juga punya trauma tersendiri sama cowok. Suka duka main Ome TV apa kak? Suka dukanya pasti banyak, like aku juga banyak ketemu hal positif di Ome TV, like ketemu banyak teman baru, ketemu banyak hal-hal baru, bisa belajar banyak hal, bisa bertukar pikiran sama orang lain, it's really fun. Dukanya pasti ya salah satunya waktu aku kena body shaming dari cowok Korea itu, terus kayak aku juga pernah mendapatkan rasisme dari orang-orang bule, terus banyak hal deh pokoknya dukanya. Terus aku ketemu orang cabul. There's always gonna be white and black. Pernah insecure nggak? Kalau pernah, karena hal apa dan bagaimana Kak Indah menghilangkan rasa insecure itu? Pernah insecure pasti pernah. Jadi aku tuh dulu pernah dibully waktu SMP SMA karena pipi aku yang benar-benar kayak chubby. Jadi ini kan udah agak mendingan ya. Dulu aku SMP SMA tuh benar-benar yang kayak bener pakpao dan benar-benar kayak chubby. Terus ada yang pernah kayak ngejek sampai pitbull datang, dan bahkan aku dulu dipanggil pitbull waktu SMA sama teman-teman juga. Dan bagaimana cara aku menghilangkan rasa insecure itu adalah dengan cara aku lebih menerima bahwa this is not a bad thing. Like pipi cabi itu juga ada plusnya gitu. Aku bisa kelihatan lebih muda, aku bisa kelihatan lebih cute. Some people said I'm cute because of my cheeks. So ya akhirnya aku menerima bahwa setiap hal itu pasti ada sisi negatif positifnya. Like gimana caranya lancar ngomong pakai bahasa Inggris? Ini banyak banget yang tanya masalah bahasa Inggris atau bahasa Korea. Sebenarnya untuk bahasa Inggris itu aku udah terbiasa dari kecil karena memang aku pernah tinggal sama orang luar. Jadi bibi aku tuh punya pasangan orang luar. Jadi aku tinggal sama bibi aku sejak aku umur 6 tahun karena orang tua aku cerai. Dan bibi aku kebetulan itu punya pasangan bule. Jadi aku tuh dari kecil udah terbiasa. Cuman semenjak aku SMP aku tinggal lagi sama ibu aku. Jadi aku udah gak tinggal sama bule dari SMP. Dan sejak aku kecil aku gak pernah nonton acara lokal. Itu karena aku tinggal sama bule. Tapi untuk ngomong itu sebenarnya mulai waktu aku SMA. Bener-bener ngomong sama native speaker. Karena aku dari SMA itu udah kerja di hotel. Jadi semenjak itu aku ngomong sama bule. Oke, pertanyaan selanjutnya, waktu Ome TV sama bocah rasis itu ada rasa trauma atau jera sama orang Korea nggak? Kalau misalnya aku ditanya aku jera atau trauma sama orang Korea atau enggak, jawabannya enggak, karena
Aku selalu menekankan bahwa video yang aku upload yang sampai viral itu tujuannya adalah untuk mengingatkan, terutama anak-anak muda yang suka main Omid TV, bahwa di Omid TV itu banyak hal yang kayak ada body shaming, ada rasisme. Yang aku ingin tekankan tuh itu bukan menekankan bahwa orang Korea itu rasis loh, no. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ceritakan dong Kak, bisa membuat konten tentang Ome awalnya karena apa? Cerita awal aku buat konten Ome TV itu karena aku ingin mengajarkan orang belajar bahasa asing. Kalau kalian lihat video pertama aku tuh itu tentang edukasi. Dan aku pilih platformnya Ome TV karena menurut aku orang Indonesia itu kalau mau belajar tuh harus melalui hal-hal yang seru atau fun atau yang nggak terlalu serius gitu. Jadi menurut aku Ome TV adalah platform yang bagus. Jadi karena itu aku buat konten Ome TV guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak Indah, gimana cara kamu menghadapi para haters? Cara aku menghadapi haters, aku kayak ya udah senyum aja, like they are dumb. I'm sorry. What is your biggest fear? My biggest fear, ketakutan terbesar aku adalah kehilangan ibu aku. She's my role model. My mom is everything to me. Kayak she sacrificed a lot. Bahkan ibu aku tuh kayak merelakan kebahagiaan dia sendiri demi aku, karena orang tua aku cerai waktu aku muda, like when I was 4. Dia membesarkan aku sendiri sampai sekarang dan she struggles a lot. Dia bahkan memutuskan untuk gak menikah karena mau fokus ke aku gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ketakutan terbesar aku, yaitu losing her. Karena aku benar-benar gak bisa bayangin aku harus hidup tanpa support ibu aku lagi, like yeah. Kak Indah lahir tanggal berapa, bulan apa Kak? Jadi aku kelahiran bulan September tanggal 19 dan aku akan berusia 25 tahun sebentar lagi. Kalau nikah pengen punya suami dari Korea atau lokal aja? Aku jujur ada trauma tersendiri sama orang lokal karena pertama karena perceraian orang tua aku, terus karena pengalaman buruk sama mantan-mantan aku. Jadi aku emang pengen punya suami luar, tapi kalau misalnya nantinya akan dapat lokal lagi, yo wes, udah sih rezeki. Does you really can speak Korean, just only watch K-drama, or you have like Hangul book? Yes, I can speak Korean by watching K-dramas. Aku nggak pernah ikut les, nggak pernah kursus karena emang nggak ada uang juga. Aku dari dulu memang orangnya pede banget kalau udah masalah bahasa asing. Like itu mungkin kayak kekuatan terbesar dalam diri aku, bahwa setiap ngomong bahasa apapun itu aku selalu pede. Like aku pede aja, like salah mau benar aku nggak peduli sama omongan orang. Like I just love language that much. Ceritain pengalaman kakak yang buat trauma. Terus untuk masalah pelecehan seksual itu mungkin aku udah pernah mention juga di video sebelumnya, dan banyak yang nanya kenapa akhirnya berani speak up. Karena menurut aku pribadi, banyak banget orang di luar sana, terutama cewek yang mengalami pelecehan seksual, mereka nggak berani speak up. Jadi hal yang membuat aku memutuskan untuk akhirnya berani speak up adalah karena ada salah satu video, tapi aku lupa videonya. Itu tuh dia menceritakan masalah sexual assault-nya. Jadi sebelum aku nonton video itu, aku mengalami depresi berat. Aku suka nangis setiap hari. Dan malam-malam tuh bener-bener kayak living in hell for me, karena aku hidup sendiri. Terus kayak bener-bener aku suka mukul tembok, aku suka ngelakuin hal-hal stupid. Dan akhirnya setelah aku nonton video itu, aku ngerasa kayak okay, I need to speak up. Akhirnya aku speak up sama pasangan aku. Terus akhirnya setelah itu aku akhirnya open ke keluarga. Dan akhirnya aku mulai merasa lebih baik lagi setelah aku speak up. Jadi aku ingin menginspirasi untuk orang-orang, terutama cewek di luar sana yang mengalami pelecehan seksual. Kalian harus tahu bahwa kalian gak sendiri, dan it's okay to speak up. Jadi aku harap untuk kalian yang mengalami pelecehan seksual, kalian gak mendam sakit itu sendiri lagi. Semoga kalian bisa terbuka, semoga kalian bisa open, dan aku harap kalian sembuh dari trauma yang kalian alami. Dan memang sebagian orang merasa kayak itu kan aib Kak, kenapa dibongkar? Like menurut aku pribadi, gak masalah kalau misalnya aku harus bongkar aib aku sendiri, kalau itu bisa menyelamatkan satu orang aja. Like it's enough for me, itu udah cukup sih. Tanya selanjutnya, udah punya pacar belum? Aku jomblo guys. Nama judul TV show Amerika favorit kakak.
My favorite TV show would be Grey's Anatomy. Aku suka banget sama Grey's Anatomy. The second one will be Friends. Dan yang ketiga itu Suits. Hal terlucu selama main Ome. Hal terlucu selama main Ome. Jadi aku pernah ketemu sama cowok Korea. Jadi kita ngobrol seru gitu, kita ngobrol banyak hal. Mungkin beberapa dari kalian juga tahu Opa Korea ini. Dia Opa Korea si penulis. Jadi waktu aku ngobrol sama dia tuh kayak ngirim link gitu, link never, link something, link itu sebenarnya link bukunya gitu, link buku yang dia tulis. Cuman karena linknya tuh kayak apa ya, kayak random gitu, terus aku ngerasa kayak kalau zaman sekarang kalau orang ngirim link terus kita klik linknya itu kan kebanyakan ke hacking kan. Aku ngira dia hacker karena like randomly aku waktu itu kayak bahasa Korea aku waktu itu masih kayak terbata-bata gitu. Jadi akhirnya aku kayak ketakutan sendiri dan ternyata dia bukan hacker. Dan kalau sekarang aku nonton video tuh ya bawaanku ya ketawa aja. That's like the funniest thing. Berat badannya berapa kak? Kayak berat badanku 53. Cara Kak Indah melawan stres gimana kak? Biasanya kalau aku stres itu biasanya aku ngedengerin musik terus ngedance gitu randomly, atau enggak aku bakal main sama anjing aku. That's like stress relief gitu. Aku nggak pernah pacaran sama bule atau orang Korea. Mantan aku semua orang Bali. Aku selalu ditanya kalau misalnya mau liburan pilih negara mana, aku akan selalu pilih New Zealand karena pemandangannya itu indah. Dan menurut aku New Zealand tuh cocok untuk orang introvert kayak aku yang lebih suka kayak menyendiri, baca buku kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih milih terus dikasih tiket gratis mungkin ya New Zealand. Kak buka les bahasa Korea nggak? Aku nggak buka les bahasa Korea. Bahasa Korea aku masih kurang guys. Bahasa Korea aku tuh bener-bener yang kayak sebenarnya bahasa Korea biasa aja. Tapi aku buka les bahasa Inggris. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik mau belajar bahasa Inggris, kalian bisa DM aku. Aku jujur lebih suka cowok yang kayak bad boy tapi aslinya tuh kayak Hello Kitty gitu. Makanan favorit aku tuh salad, terutama wrap salad gitu. Target nikah umur berapa kak? Target nikahku umur 30 tahun, tapi itu kan target kan ya. Kalau misalnya nikah sebelum umur itu bisa nggak? Ya bisa. Kayaknya biasanya pakai aplikasi VPN apa? Kalau VPN yang aku pakai untuk main Ome TV itu ada 2, itu biasanya Turbo atau nggak Proxy. Lagi senang melakukan apa? Aku lagi hobi banget ngejurnal, jadi setiap hari itu aku buat kayak diary gitu. Diary journal gitu. Jadi setiap aku emosi, setiap aku stres, setiap aku merasakan apapun itu biasanya aku langsung luangin ke tulisan gitu. Terus akhirnya tulisannya itu aku robek gitu. Terus aku bakar atau enggak, pokoknya aku musahin gitu deh. Dan semenjak aku suka ngelakuin itu, aku ngerasa lebih plong aja gitu. Aku orang Bali. Pernah gak sih suka sama orang yang beda keyakinan? Kalau suka sering, pernah suka sama Muslim, pernah suka sama orang Katolik. Kalau misalnya pacaran belum pernah sama yang beda keyakinan, tapi kalau suka sering banget. Apalagi sekarang semenjak aku main Ome TV, sama orang yang nggak ada keyakinan juga aku pernah suka. Sebucin apa aku kalau pacaran? Mungkin bucin aku yang paling parah itu adalah dulu aku pernah pacaran sama orang selama 4 tahun. Terus kayak dia setiap minta apapun ke aku tuh aku selalu kasih. Aku tahu aku bodoh, but kadang-kadang kita emang kalau udah jatuh cinta. Gimana sama Huan Huin? Kalau aku sama Huan emang masih chatan karena emang dari awal kan aku temenannya duluan sama Huan dan aku emang nyaman sama dia. Kayak Huan itu jujur aku dianggap sebagai adik aku sendiri. Kalau Yumin mungkin kayak sometimes karena aku menghargai privasi dia. Dia juga punya pacar kan, jadi aku nggak mungkin kayak chat terlalu sering sama cowok yang punya pacar. Tinggi badan Kak berapa? Aku 163 cm. Kenapa nggak pacaran? Karena satu emang orangnya belum ada. Bukannya aku memilih untuk jomblo sebenarnya, enggak. Emang orangnya belum ada aja. Terus kayak mungkin karena sibuk kali, aku terlalu sibuk kerja, terus terlalu sibuk nge-YouTube, dan juga sekarang masih pandemi. Mungkin itu sih alasannya. Pilih money or love? Jujur dulu waktu aku pacaran aku selalu kayak utamain cinta, utamain rasa cintaku, rasa sukaku bener-bener ke cowok. Tapi sekarang aku mikir kalau untuk pasangan, untuk nikah, jujur kalau disuruh milih aku lebih milih yang mapan.
untuk sekarang. Karena aku juga tahu aku akan mapan juga saat nanti aku akan siap menikah. Jadi aku mau aku dan pasanganku sama-sama mapan. Jadi nggak ada yang salah satu yang lebih gimana gitu. Jadi aku mau kita berdua mapan. Kabar Yuno gimana kak? Kabar Yuno baik mungkin ya. Like I don't know. Like as I said, kalau misalnya cowok itu udah punya pasangan, aku tuh nggak akan ngechat, nggak akan nanya kabar dia, kecuali ada yang penting untuk dibicarakan. Jadi buat kalian yang nanya, kak komunikasi nggak sama Yuno? Waktu itu komunikasi sebatas aku nanya apa boleh video dia aku upload. That's it. Like selebihnya aku nggak akan chat karena aku tahu dia punya pasangan. Itu guys. Oke guys, that's it for the Q&A video. Aku harap kalian suka. Terus kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum aku jawab, I'm really sorry. I hope you guys enjoyed the video and see you guys on my next video. Bye!